Shalom semua. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu sifat yang menurut saya sangat penting, sangat berdampak bagi hidup kita, dan itu merupakan salah satu pondasi atau dasar. Kalau kita biasanya di GBI itu kan sering ya punya tema tahunan, tema bulanan bahkan. Kalau tidak salah dari Sinode juga punya, tahun ini kita adalah tahun kebangkitan spiritual atau kesembuhan spiritual begitu. Nanti juga mungkin Bugem di gereja ini juga ada tema tahunan untuk tahun ini. Tapi apapun temanya, sifat yang akan kita pelajari hari ini itu menjadi pondasi supaya kita bisa melakukan, kita bisa menyelesaikan tema yang kita doakan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita juga sudah punya resolusi tahunan. Tahun ini kita punya tujuan apa? Kita punya target apa? Kita punya goal apa? Dan kita akan belajar tentang integritas. Integritas mungkin buat sebagian orang sekedar bertindak jujur, sekedar disiplin. Padahal integritas adalah kumpulan dari banyak-banyak nilai positif di mana orang tersebut yang melakukannya itu bisa menghidupi nilai-nilai tersebut. Tentu contohnya misal jujur dalam bertindak, yang dikatakan, yang dilakukan sama, konsisten. Integritas juga berarti menyelesaikan apa yang dimulai. Kalau orang punya janji ditepati, ada aturan ditaati, itu disebut integritas. Dan kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Nehemia. Mari kita buka di dalam Nehemia pasal yang kelima. Pasal kelima ini menceritakan permasalahan yang terjadi di bangsa Yahudi pada masa itu. Ketika mereka di pembuangan, Nehemia mendapatkan panggilan Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tembok Bait Allah yang sudah hancur. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 4, di situ diceritakan bagaimana orang-orang dari bangsa lain yang tidak suka dengan Nehemia pun mereka bersiap mau perang. Sehingga ketika membangun, dikatakan di situ orang-orang itu tangannya yang satu pegang alat untuk membangun, yang satu pegang tombak, siap untuk perang. Dan itu terjadi setiap hari. Bangsa Israel dalam posisi yang genting, siap perang dan tidak ada pertahanan, masih bangun tembok. Dan di ayat 5 terjadi masalah bukan dari luar, tetapi dari dalam bangsa itu sendiri. Saya bacakan Nehemia pasal 5 ayat yang pertama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Dalam bahasa asli yang digunakan bukan cuma berteriak, tapi menangis, menjerit. Bukan sekedar teriak biasa, tapi teriak yang bikin hati itu gelo, yang mengancam nyawa, teriakan yang serius. Dan itu bukan dari pihak bangsa non-Yahudi, dari pihak bangsa Persia, bangsa Babel, bangsa mana, bukan. Dari sesama orang Yahudi. Apa isi teriakannya? Di ayat 2 dikatakan, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Pertama, anak mereka banyak. Keluarga mereka besar-besar. Kalau sekarang mungkin kita lihat keluarga itu kan anaknya 1, 2, mentok-mentok 3. Kalau kita lihat di Alkitab, enggak, anak itu bisa belasan. Bisa sekampung sendiri gitu, satu rumah itu rombongan. Dan mereka perlu banyak gandum untuk mencukupi banyaknya orang di rumah tersebut. Jadi permasalahan pertama, perlu banyak gandum karena banyak orang. Di ayat ketiga, ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Jadi sebelum pada masa ini terjadi kelaparan yang dahsyat dan mereka benar-benar butuh untuk makan.
entah itu kekeringan, entah gagal panen dan sebagainya, mereka nggak punya cukup gandum untuk mencukupi kebutuhan bangsa itu. Sehingga mereka apa dikatakan menggadaikan ladang, menggadaikan kebun dan menggadaikan rumah. Pada masa itu saudara, ladang dan kebun itu satu-satunya pekerjaan. Satu-satunya sumber penghasilan mereka. Kalau sekarang mungkin ada orang yang sambil kerja di kantor, sambil punya online shop, sambil nyambi ini, sambil main di saham, main di sana sini, ada banyak penghasilannya. Zaman dulu nggak ada, pekerjaan orang ya cuma satu, mentok-mentok dua, itu pun nggak terlalu serius. Sumber penghasilan mereka satu-satunya itu digadaikan. Jadi mereka benar-benar dalam kondisi yang kritis. Untuk makan pun itu sampai mereka menjual, menggadaikan bahkan rumahnya sendiri. Jadi bangsa Israel pada masa itu habis kena kelaparan, orangnya banyak dan kekurangan uang. Kekurangan untuk beli gandum nggak bisa, dan mereka tidak punya penghasilan lagi. Sumber penghasilan mereka habis digadaikan. Dan di ayat berikutnya, ayat 4, juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Jadi meskipun ladang mereka, kebun anggur mereka digadaikan ke sesama orang Yahudi untuk pinjam uang, untuk beli gandum, tetapi mereka masih statusnya sebagai orang buangan, orang tawanan, orang jajahan. Dan raja pada masa itu memungut pajak. Orang yang punya tanah membayar pajak, orang yang punya ladang membayar pajak. Sedangkan kalau tadi kita baca sebelumnya, ladang mereka sudah nggak ada. Ladang mereka sudah digadaikan. Jadi mereka tidak punya pemasukan, tidak punya sumber penghasilan karena sudah digadaikan, tapi masih tetap harus bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak. Ini kalau bahasa ekonomi sudah defisit, minus terus. Udah rugi, terus makan nggak bisa, sampai ngutang, sampai gadai, dipungut pajak lagi. Di bangsa Israel dalam kondisi yang benar-benar tertekan. Enggak hanya masalah di uang saudara sekalian, kita bisa lihat di ayat berikutnya. Di ayat 5. Sekarang, walaupun kami ini sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki kami, anak-anak perempuan kami menjadi budak. Enggak hanya jadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Enggak hanya berhenti di masalah pajak, masalah uang, secara emosi, secara psikologis juga anaknya saudara. Yang laki jadi budak, yang perempuan diambil kawin paksa oleh sesama bangsa Yahudi. Padahal kalau kita baca, kita lihat di Keluaran, di Imamat, di Ulangan, dikatakan kalau pinjem, ada saudaramu yang membutuhkan, kasih ono, pinjem ono, nggak usah pakai bunga. Tapi apa yang dilakukan sesama bangsa Yahudi tersebut? Mereka pakai bunga. Sudah digadaikan, nggak ada penghasilan, bayar pajak ke raja, anaknya diambil budak, diambil istri. Jadi saudara bisa lihat ya, kondisi rakyat bangsa Israel pada masa itu. Dan yang menindas bukan bangsa lain, tapi sesama orang Yahudi. Dan teriakan-teriakan ini terdengar sampai di Nehemia. Lalu apa yang Nehemia lakukan? Kita bisa lihat di ayat 6. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nehemia marah besar saudara. Nehemia marah mendengar sesama orang Israel. Orang yang bisa dibilang cukup kaya di Israel, yang punya bisa minjemi uang, bisa minjemi gandum, punya gandum lebih. Itu orang yang cukup sukses. Tapi mereka tidak justru memberikan kasih kepada saudara-saudaranya, tapi justru apa?
mencari untung. Padahal kondisi bangsa tersebut sedang tidak baik-baik. Kondisi mereka sedang siap perang, sedang tidak ada pertahanan. Tapi ada orang-orang dari sesama mereka sendiri yang juga sama-sama jadi korban perang, sama-sama buangan, justru memanfaatkan kelemahan saudara-saudara mereka. Dan ini yang membuat Nehemia marah. Nehemia tahu kebenaran, Nehemia tahu firman Tuhan bahwa tidak boleh pakai bunga, tidak boleh menyiksa dengan menjerat hutang dan sebagainya. Di sini Nehemia marah. Dan kalau kita sebagai manusia biasa, mungkin setelah kita marah, kita celatu orangnya, dimaki-maki, diolok-olok, diajak tengkar gitu ya saudara. Tapi Nehemia meskipun dia marah, yang dilakukan kita baca di ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Meskipun marah, Nehemia tidak berbuat dosa juga. Bahasa asli yang dipakai dalam kata berpikir masak-masak itu menundukkan diri. Seperti raja yang menundukkan sebuah kota, menaklukkan. Banyak dari kita mungkin kita tahu ada hal yang salah, kita mau merasa jadi sok pahlawan, kita jadi sok jagoan, kita malah marah, kita melakukan hal-hal yang kelihatannya konyol. Tapi Nehemia tidak demikian, Nehemia berpikir masak-masak, dia menundukkan emosinya. Dia tidak mau dimakan emosi, dikuasai emosi, dikontrol emosi. Meskipun dia tahu orang-orang yang memberikan hutang itu salah. Dia punya ayatnya jelas, ayatnya di Ulangan, di Imamat, ada semua. Bahwa mereka salah, Nehemia yang benar. Tapi Nehemia tidak mau menjadi sok hakim, sok main benar. Dia nggak langsung todeng-todeng, kamu sesat, kamu ini, kamu itu. Enggak. Nehemia berpikir masak-masak, menenangkan diri, menguasai dirinya. Dan saya yakin nggak cuma itu, dia juga berdoa memohon hikmat Tuhan. Dengan kondisi rakyat pilihan Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan yang seperti itu. Apa yang Nehemia harus lakukan? Dia memohon tuntunan dari Tuhan. Dan akhirnya Nehemia mengadakan sidang jemaah. Nehemia menegur mereka, menunjukkan kesalahan mereka, tapi tidak untuk mempermalukan mereka. Fokus Nehemia bukan kamu salah, kamu salah, kamu salah. Enggak, fokus Nehemia gimana rakyat ini hidupnya bisa sejahtera lagi. Gimana teriakan-teriakan itu hilang. Rakyat menjadi senantiasa sentosa bahagia. Dan solusi itu yang dicari oleh Nehemia. Dikatakan di ayat ke-8, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Dalam sidang tersebut Nehemia menunjukkan argumen-argumennya. Kita itu loh bangsa yang udah dijajah, dibuang, mau perang. Kita tuh masih mikirin gimana kita menebus sesama bangsa Israel yang jadi budak di negara lain, di bangsa-bangsa lain. Kok kamu sesama umatmu, sesama orang Yahudi malah memperbudak bangsamu sendiri? Dan itu jelas ada firman Tuhan yang mengatakan, ada di Ulangan, ada di Keluaran, ada di Imamat. Dan dikatakan lanjutannya, mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Mereka ini pemuka-pemuka, orang yang dipilih untuk misalnya kayak sekarang mungkin jadi Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, mengepalai orang-orang pada masa itu. Tapi mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan terbukti benar mereka tidak bisa membantah omongannya Nehemia. Mereka tahu dengan jelas, mereka kenal juga sama Nehemia, mereka tahu kalau bagaimana Nehemia berjuang membebaskan umat-umat yang jadi budak di bangsa lain. Mereka tahu itu, tapi mereka justru memperbudak bangsanya sendiri.
Nehemia menunjukkan kesalahan mereka. Nehemia punya argumen yang jelas, punya dasar yang jelas. Dan Nehemia melanjutkan lagi di ayat 9. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan-cercaan bangsa lain. Dari musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Di sini Nehemia menekankan lagi, bukankah fokus kita ini takut pada Allah? Tujuan kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan. Dan di ayat 10 di situ kan dikatakan bahwa Nehemia, saudara-saudaranya, anak buahnya membungakan uang dan gandum. Bahasa asli yang dipakai dan terjemahan-terjemahan lain, mereka bukan pakai membungakan, tetapi meminjamkan. Nehemia juga turut serta dalam meminjamkan uang, meminjamkan gandum. Mungkin dia juga menerima gadaian tersebut. Tapi dia tidak menarik bunga dan tidak memberatkan. Tapi Nehemia justru apa? Dikatakan biarlah kita hapus hutang mereka itu. Nehemia juga turut serta meminjamkan uang, meminjamkan gandum. Dia tidak memungut bunga, bahkan justru menghapuskan. Nehemia memberikan teladan, contoh. Kayak misal saya sekarang, saya bilang ke saudara sekalian, pulang gereja kita penginjilan. Tapi saya pulang gereja, saya tidur, saya nggak penginjilan. Semua kan pasti ngomel, oh munafik, cangkem, tok kan gitu ya. Sehingga seorang yang ngomong, seorang yang berintegritas, apa yang diomongkan, apa yang diucapkan, itu juga dilakukan. Sama seperti Nehemia, dia punya solusi, ayo hutangnya dihapuskan. Termasuk yang utang sama aku. Yang hutang sama Nehemia, sama anak buahnya, sama saudaranya, dihapuskan juga. Nehemia bukan, oh kamu pemuka, kamu mengut riba, kamu mengut bunga, kamu gak usah dihapuskan. Aku gak pakai bunga-bungaan, aku tetap nanti dibayar. Enggak. Nehemia fair, dihapus semua. Karena fokusnya bukan cari untung, bukan bener-beneran siapa. Nehemia enggak, oh aku lebih bener dari kamu, aku boleh dapat utang. Enggak, Nehemia tetap kita hapuskan semua. Itu integritas. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan juga. Sebelum menyuruh orang lain melakukan, dirinya sendiri sudah lebih dulu melakukan. Bayangkan ya saudara, kalau masih sekolah, ada guru olahraga, ayo anak-anak kita lari putar lapangan 10 kali. Tapi gurunya cuma duduk-duduk, ngopi, ngobrol sama guru lain. Kan murid-muridnya paling, oh ala guru kampret, ngomong tok. Tapi kalau gurunya juga seorang olahragawan, badannya keker, berotot, sigap, pernah menang lomba, maka anak-anaknya lihat, oh iya ini latihannya guruku. Guruku sudah latihan lebih dulu, enggak cuma 10 kali, mungkin dia udah ribuan kali muteri lapangan. Sehingga murid-muridnya juga mau melihat adanya teladan yang menghidupi apa yang dikatakan. Percuma kita teriak-teriak mungkin di tempat kerja kita harus hidup jujur, nggak boleh korupsi. Baik itu korupsi uang, korupsi waktu, korupsi tenaga. Tapi kita sendiri jam kerja datang telat, belum jamnya pulang udah kabur. Nah kan kita juga sama-sama korupsi gitu loh. Tapi gimana kita menghidupi apa yang kita katakan? Kalau kita bilang, tahun ini aku punya resolusi, aku mau sate, saat teduh tiap hari. Tapi kita sendiri nggak melakukan. Terus kita ngomong ke orang, ya resolusiku setiap hari aku mau saat teduh, resolusiku setiap hari mau saat teduh. Sebulan kemudian nggak pernah saat teduh, kejadian aja nggak dibuka. Nah orang yang berintegritas, kalau memang ngomong, aku mau saat teduh setiap hari, aku mau selesaikan Alkitab, aku mau hidupku di pekerjaan lebih jujur, nggak korupsi, dilakukan. Nggak cuma diomong toh. Kita mungkin sudah nulis di kertas, sudah kita doakan, sudah tumpang tangan. Saatnya sekarang juga kita lakukan apa yang menjadi resolusi kita.
Dan kita juga lihat ayat selanjutnya di ayat 11. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Nehemia menunjukkan. Nehemia kasih saran, kasih solusi yang konkret, yang jelas. Mungkin beberapa dari kita, kaum muda juga pernah kita belajar namanya SMART goal. Gimana kita menentukan goal, tujuan kita yang SMART. SMART itu apa? Spesifik, measurable, dan lain-lain. Artinya apa? Tujuan kita, goal kita, pertama harus spesifik. Kemudian bisa diukur, bisa dicapai, realistis, dan ada tenggat waktunya, ada deadline-nya. Dan itu yang dilakukan Nehemia. Nehemia spesifik, kita kembalikan apa saja yang dikembalikan, uang, anggur, minyak, rumah, ladang, semua dikembalikan. Nehemia sebutin satu-satu. Bisa diukur, mereka pasti punya, oh si A ini pinjemnya sekian, bunganya sudah sekian, mereka pasti punya semua catatannya. Dan itu bisa dicapai, mereka punya uangnya, mereka punya gandumnya, mereka bisa saja menghapuskan utang kapanpun. Dan Nehemia kasih, yang menurut saya paling keren ya saudara, hari ini juga. Itu posisi masih sidang jemaah. Belum selesai, masih sidang jemaah. Nehemia langsung ngomong, hari ini juga. Nggak nunggu besok, nggak nunggu tahun baru, nggak nunggu, kalau di agama Yahudi itu ada tahun penghapusan dosa, tahun penghapusan budak, pelepasan dan lain. Nggak nunggu itu, sekarang, hari ini juga. Kita bebaskan hutang mereka. Nehemia tegas, Nehemia sadar bahwa mereka bukan sekedar mencari untung dari sesama, tapi pemuka-pemuka ini melanggar firman Tuhan. Mereka berdosa bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan mereka berdosa. Dan ini panggilan pertobatan Nehemia. Kamu perlu bertobat, bukan cuman bertobat itu nggak cuman berhenti melakukan, tapi berbalik. Kalau biasanya saya jalan ke sini, bertobat itu saya balik. Nggak cuman saya jalan sini berhenti, enggak, tapi balik arah. Bukan cuma berhenti memungut bunga, tapi dikembalikan, dihapuskan. Itulah solusi yang ditawarkan Nehemia. Nehemia bukan fokus kamu salah, aku benar. Nehemia bukan fokus untung-untungan siapa. Yang difokuskan Nehemia apa? Memulihkan kembali rakyat pada masa itu. Nehemia lihat gambaran besar. Kita sedang dalam kondisi perang, kondisi kritis. Bangun aja sambil pegang tombak. Terus gak usah pusingin yang di diri kita, gak usah pusingin utang, makan, gandum, rumah. Kita fokus bangun tembok. Kita fokus mendirikan bait suci, kita fokus memerangi bangsa lain. Sehingga kita sebagai sesama perlu apa? Bersatu. Nehemia menekankan persatuan bangsa umat pilihan Tuhan. Supaya mereka kuat untuk perang, mereka bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mulai. Dan apa respon pemuka-pemuka tersebut, pimpinan-pimpinan orang Yahudi? Di ayat 12. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. 13, juga aku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata demikian. Setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebaskan dan menjadi hamba dan seluruh jemaah berkata amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sini kita lihat orang-orang ternyata mereka sadar. Mereka sadar nggak cuman tentang bunganya, mereka sadar mereka berdosa di hadapan Allah. Ini hukuman yang serius pada masa itu. Dan mereka langsung, iya kita kembalikan. Tapi tidak berhenti di situ. Untuk menunjukkan integritas kita juga perlu namanya itu pengakuan di depan publik. Dan itu yang dilakukan Nehemia. Ketika orang-orang itu bilang, ya tak kembalikan, selesai. Enggak. Nehemia apa? Memanggil imam.
menyuruh mereka bersumpah. Mereka bersumpah di depan imam, di depan jemaat, di hadapan Tuhan mereka bersumpah bahwa mereka benar-benar akan mengembalikan. Ini pertobatan yang sangat serius, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin kita ada yang kecanduan game, kecanduan tertentu, mungkin kita dosa ini, dosa itu, mungkin kita, alas, diampuni Tuhan, ya wis, nanti nggak ngelakuin lagi, nggak tahu besok ternyata nggak tobat tapi tomat ya, tobat kumat. Nehemia melakukan yang serius, bersumpah di hadapan jemaah besar, di hadapan imam, di hadapan Tuhan. Nehemia juga menekankan orang yang tidak menepati. Nehemia menegaskan, ini bukan hal sepele, ini bukan hal main-main, ini hal serius. Sehingga Nehemia menekankan orang yang tidak melakukan ini dikebas sama Tuhan. Nehemia menunjukkan betapa seriusnya dosa yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya merusak nama Tuhan, mereka mengacaukan bangsa mereka sendiri. Dan itulah integritas. Enggak cuman aku ngomong, aku melakukan, tapi di hadapan umum, di hadapan semua orang yang kita lakukan sama. Bukan waktu, saya ini kalau ketemu bugem sopan santun, kalau ketemu siapa ngomongnya gak karuan. Enggak. Integritas itu sikap kita sama. Baik itu sama presiden, sama pemulung sama. Kita tetap menunjukkan kasih kita, menunjukkan damai sejahtera yang Tuhan beri. Itulah integritas. Dan Nehemia menekankan pentingnya juga pengakuan di depan umum. Bukan cari-cari pengakuan, tapi ada banyak saksi yang menjamin bahwa orang tersebut benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Kalau kita lihat di perikop selanjutnya, di ayat 14, sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai ke-32 pemerintah Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Nehemia enggak berhenti menyelesaikan cuman masalah utang toh. Ketika dia diangkat, dia mendapat posisi yang lebih tinggi lagi. Dia menjadi bupati, dia punya hak untuk memungut pajak, memungut pungutan ini, pungutan itu. Nehemia punya hak. Tapi dia tidak melakukannya. Nehemia mengontraskan dengan perlakuan bupati-bupati sebelum dia. Di ayat 15, tetapi para bupati sebelumnya yang mendahului aku sangat memperberat beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan, bahan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian. Karena apa? Takut akan Allah. Nehemia melakukan ini karena apa, saudara? Takut akan Allah. Katakan ke kanan kirimu, takut akan Allah. Nah, sekali lagi, takut akan Allah. Nehemia bukan cari muka, bukan mau supaya periodeku lebih panjang, di sini rakyatnya seneng, aku seneng, nanti dapat untung. Enggak. Nehemia melakukan integritas tersebut karena takut akan Allah. Nehemia membandingkan bupati-bupati sebelumnya memperberat buat makan, buat anggur. Bahkan di ayat 16, aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Anggapannya apa? Nehemia ini kerja sukarela, gak dibayar, gak dapat bayaran, gak dapat upah. Gak dapat apa-apa, dia tetap rela membangun. Karena apa? Takut akan Tuhan. Semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Dibandingkan dengan bupati sebelumnya yang anak buahnya pun ikut memeras rakyat. Bukan cuma bupatinya atau anak buahnya bupati ini punya alasan macam-macam, saudara. Untuk uang keamanan, uang ini, uang itu diperas habis-habisan. Tapi Nehemia menunjukkan tindakan integritas, sikap integritasnya. Bukan di Nehemia toh, tapi di seluruh timnya, seluruh anak buahnya dia. Pada masa pemerintahan Nehemia, gak ada pungutan liar. Gak ada beban berat kepada rakyat.
Bahkan di 17 dan 18, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku. Ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, beberapa ekor unggas, bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Kalau sebelumnya tadi Nehemia bilang 40 sikal perak setiap hari buat makan dan anggur. Itu ngambil uangnya siapa? Uangnya rakyat diperas. Ketika pada masanya Nehemia, apa yang dilakukan? Nehemia yang torok, saudara. Nehemia yang keluar uang. Mungkin dari upahnya dia, mungkin tabungannya dia. Dia tidak mengambil sepeser pun uang rakyat. Di sini dikatakan sehari ada lembu, 6 ekor kambing domba, beberapa unggas. Dan setiap 10 hari anggur berlimpah-limpah. Nehemia enggak memeras uang rakyat. Berbeda dengan bupati sebelumnya 40 sikal perak per hari diperas. Kalau saudara hitung selama Nehemia memerintah 12 tahun. Lembunya, dombanya, unggasnya. Banyak saudara. Setiap hari itu nyembelih 6 kambing, 1 sapi, beberapa unggas. Setiap hari. Menjamu 150 orang. Dan Nehemia tidak memeras rakyat sepeser pun. Ini luar biasa saudara. Tindakan yang dilakukan Nehemia bertolak belakang. Nehemia menghidupi apa yang dia yakini benar. Bahwa dia untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan dia sebagai bupati bukan mendapatkan untung, bukan memeras rakyat, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Dan Nehemia menghidupi hal tersebut. Dia tidak memungut meskipun itu haknya dia. Dikatakan berkali-kali, aku tidak memungut apa yang menjadi hak bupati. Kalau dia mau memungut pun secara hukum gak salah, dia benar tetap punya hak. Tapi Nehemia tidak memberatkan rakyat. Dia tidak, oh ini hakku, kon kerja soro gak apa-apa, hakku pokoknya aku untuk. Dia gak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan haknya. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Kalau kita rangkum tadi saudara, Nehemia punya keyakinan. Dia menunjukkan melalui marahnya dia. Melalui berpikir matang-matang. Melalui sidang jemaah. Dia menunjukkan bahwa yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Yang terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Kalau dikatakan tidak boleh memungut bunga, ya jangan memungut bunga. Bukan justru memperberat masyarakat. Dan tokoh lain juga ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego yang dengan integritasnya, meskipun dilarang untuk berdoa kepada Allah mereka, mereka tetap berdoa. Sampai dimasukkan ke dapur perapian pun mereka tetap memuji Tuhan. Ancamannya nyawa saudara. Bukan ancamannya cuma dipotong gaji atau potong jabatan atau diskors, enggak. Ancamannya nyawa. Tapi mereka tetap melakukan tersebut karena mereka tahu itu hal yang benar. Dan tokoh terakhir adalah Yesus. Yesus juga dicobai di padang gurun, tapi dia tidak melakukan dosa. Yesus punya banyak sekali kesempatan. Ketika menjelang akhirnya dia berdoa di Taman Getsemani. Murid-muridnya tidur. Yesus gak ikut tidur. Turu kabeh aku melok turu wis males sembayang. Yesus tetap berdoa sendiri. Dan seringkali dikatakan pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa. Dia konsisten. Meskipun gak ada yang lihat pun Yesus tetap melakukannya. Dia yang seorang raja rela turun ke palungan yang hina. Yang baru kita rayakan bulan lalu. Dia tidak berdosa tapi menanggung dosa saudara dan saya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bangkit kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Mengirim Roh Kudus dalam hati kita. Supaya kita apa? Kita mampu menghidupi apa yang Tuhan perintahkan. Kita mampu untuk melakukan firman-Nya. Jadi kita bisa dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita
Mungkin kelihatannya susah, mungkin kelihatannya berat untuk kita bisa jujur setiap saat. Kita bisa mengatakan apa yang kita lakukan. Mungkin kita punya pergumulan, oh gak wani aku ngomong kayak gini, nanti aku kayak gini, nanti aku diginiin. Tapi ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita yang memampukan kita. Jadi langkah praktisnya apa supaya kita bisa hidup berintegritas memulai tahun ini, menghidupi visi misi kita, menghidupi resolusi tahun kita. Kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berserah kepada Roh Kudus. Kita hidup oleh Roh. Selain kita juga berserah pada Tuhan, kita takut akan Tuhan. Kita juga hidup dalam komunitas. Seperti Nehemia. Meskipun nama yang dicatat hanya satu Nehemia, tapi kita lihat ada saudaranya, ada anak-anak buahnya, ada banyak orang dalam timnya Nehemia, dalam komunitasnya Nehemia. Orang-orang yang juga berintegritas, yang juga hidup dalam tuntunan Roh, yang juga senantiasa melakukan firman Tuhan. Bagi kita juga kita nggak bisa hanya sendirian, kita juga perlu komunitas, kita perlu wadah yang bisa saling menguatkan, wadah untuk kita sharing pergumulan kita, saling mendoakan. Jadi selain kita hidup pribadi kita dengan Tuhan, takut akan Tuhan, kita juga hidup dengan sesama yang memegang nilai-nilai yang sama. Yang memegang integritas yang melakukan firman Tuhan. Seorang teolog pernah berkata bahwa integritas itu melakukan sesuatu yang benar, meskipun tidak ada yang lihat. Melakukan sesuatu yang benar karena kebenaran tersebut. Bukan karena pandangan orang, penilaian orang. Bukan karena dilihat orang, wah aku sungkan tidak dilihat orang, namaku tercoreng. Bukan karena itu. Tapi melakukan kebenaran karena kebenaran itu sendiri adalah hal yang benar. Saya minta pemusik bisa maju. Jadi saudara sekalian, kiranya di tahun ini kita bisa memulai tahun ini. Mungkin kita punya banyak bermacam-macam tujuan, kita punya goal-goal masing-masing. Tapi ingat saudara, tanpa integritas, goal itu hanya sekedar moto, sekedar slogan yang gak akan tercapai. Kita perlu integritas, kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya, untuk mencapai target-target tersebut. Dan untuk kita bisa berintegritas, kita perlu berserah pada Tuhan. Kita perlu berserah pada Roh Kudus, kita perlu selalu takut akan Tuhan. Dan selain juga kita takut akan Tuhan, kita juga hidup dalam komunitas.